Halo Sobat Kalbemet, tahukah Anda di dunia ada dua penyebab kebutaan yang paling banyak? Nomor satu adalah katarak dan nomor dua adalah glaukoma. Kita sudah pernah bahas mengenai katarak dalam video sebelumnya yang ini. Kali ini kita akan bahas penyebab kebutaan paling banyak nomor dua setelah katarak, yaitu penyakit glaukoma. Tapi glaukoma mungkin lebih berbahaya dari katarak karena kebutaan pada katarak bisa diperbaiki dengan operasi, sedangkan kebutaan akibat glaukoma bersifat permanen. Dengan kata lain, glaukoma adalah penyebab kebutaan permanen nomor satu di dunia. Maka penting sekali kita tahu bagaimana cara mencegah dan mengobatinya sejak awal. Seperti apa penjelasannya? Simak terus video ini. Pertama, apa itu penyakit glaukoma? Glaukoma adalah penyakit mata yang ditandai dengan adanya gangguan penglihatan sebagai akibat dari kerusakan saraf mata yang biasanya disebabkan adanya peningkatan tekanan bola mata. Gangguan penglihatan pada glaukoma biasanya berupa gangguan lapang pandang, di mana pada mata normal, lapang pandang pada mata kita bisa melihat secara luas. Tapi pada mata yang terkena glaukoma, lapang pandang menjadi lebih sempit. Pada kasus glaukoma yang sudah parah, lapang pandang menjadi sangat sempit seperti melihat melalui terowongan hingga mencapai kebutaan total. Gejala gangguan lapang pandang pada glaukoma ini disebabkan oleh adanya kerusakan pada saraf mata. Pada bola mata, saraf mata terletak pada bagian belakang dari bola mata. Saraf mata ini berfungsi menangkap cahaya lalu diubah menjadi impuls saraf dan impuls saraf ini dibawa ke otak untuk diterjemahkan menjadi gambar yang bisa kita lihat. Pada glaukoma terjadi kerusakan saraf yang biasanya disebabkan oleh naiknya tekanan bola mata sehingga cahaya tidak bisa diubah menjadi impuls saraf. Akibatnya otak tidak bisa menerjemahkan impuls saraf dan akhirnya terjadilah gangguan penglihatan hingga kebutaan. Kedua, menurut American Academy of Ophthalmology, glaukoma adalah penyebab kebutaan paling banyak nomor 2 di dunia setelah katarak. Tapi glaukoma mungkin lebih berbahaya dari katarak karena kebutaan pada katarak bisa diperbaiki dengan operasi, sedangkan kebutaan akibat glaukoma bersifat permanen. Dengan kata lain, glaukoma adalah penyebab kebutaan permanen nomor 1 di dunia. Maka penting sekali kita tahu bagaimana cara mencegah dan mengobatinya sejak awal. Menurut Glaucoma Research Foundation, saat ini di dunia diperkirakan ada 80 juta orang yang mengalami glaukoma. Apabila saraf mata sudah rusak, maka kerusakan bersifat permanen. Artinya, fungsi saraf mata bisa sedikit diperbaiki dengan obat dan suplemen, tapi fungsi saraf mata tidak mungkin bisa kembali sembuh secara sempurna. Kerusakan saraf mata pada glaukoma biasanya disebabkan oleh naiknya tekanan bola mata. Tekanan bola mata yang normal adalah antara 10 sampai 20 mm Hg. Pada glaukoma, tekanan bola mata naik lebih tinggi dari batas yang normal dalam jangka panjang. Berdasarkan penyebab naiknya tekanan bola mata, glaukoma dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu glaukoma sudut terbuka, glaukoma sudut tertutup, glaukoma sekunder, dan glaukoma kongenital atau bawaan. Dalam bola mata kita, ada cairan yang disebut sebagai aqueous humor. Cairan ini diproduksi di organ yang bernama ciliary body, lalu mengalir dan dikeluarkan melalui organ yang bernama trabecular meshwork dan kanal Schlemm. Kalau volume aqueous humor yang keluar lebih sedikit dari yang diproduksi, cairan akan menumpuk dan tekanan akan naik. Pada glaukoma sudut terbuka, terjadi gangguan aliran keluar aqueous humor yang bersifat terhambat sebagian dan tidak ada gangguan pada struktur mata.
sehingga tekanan bola mata akan naik secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama. Glaukoma sudut terbuka adalah jenis glaukoma yang paling banyak terjadi. Sebanyak 80% dari seluruh penyakit glaukoma adalah glaukoma sudut terbuka. Karena tekanan naik secara perlahan, pasien seringkali tidak menyadari naiknya tekanan dan baru berobat ke dokter saat sudah ada gangguan penglihatan. Pada glaukoma sudut tertutup, aliran keluar aqueous humor terhambat secara total karena terhalang oleh adanya organ yang bernama iris yang menempel. Sehingga tekanan akan naik secara mendadak dengan gejala nyeri yang berat pada mata, gangguan penglihatan yang mendadak, mata merah, sakit kepala, mual, dan muntah. Menempelnya iris bisa dipicu oleh adanya cedera pada mata, atau dipicu oleh obat-obatan tertentu, atau juga bisa terjadi secara spontan tanpa pemicu. Glaukoma sekunder adalah peningkatan tekanan bola mata disebabkan oleh kondisi yang lain, misalnya disebabkan oleh penyakit yang lain atau oleh konsumsi obat tertentu. Contoh penyakit yang meningkatkan tekanan bola mata misalnya inflamasi atau peradangan pada mata, serta penyakit kanker atau keganasan pada mata. Glaukoma kongenital adalah glaukoma yang terjadi sebagai akibat dari adanya gangguan pada perkembangan bola mata pada bayi. Misalnya, gangguan pada perkembangan trabecular meshwork yang berakibat pada gangguan aliran keluar aqueous humor dan naiknya tekanan bola mata. Ketiga, ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko seseorang mengalami glaukoma. Menurut American Academy of Ophthalmology antara lain, pertama, usia, terutama usia 40 tahun ke atas. Kedua, riwayat keluarga mengalami glaukoma. Ketiga, riwayat cedera mata. Keempat, menggunakan obat kortikosteroid dalam jangka panjang. Kelima, riwayat mengalami diabetes, hipertensi, migrain, atau gangguan sirkulasi darah. Keenam, riwayat peningkatan tekanan bola mata. Ketujuh, riwayat penipisan pada saraf mata. Kedelapan, riwayat penipisan pada kornea mata. Kesembilan, riwayat rabun jauh atau rabun dekat. Keempat, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah glaukoma. Menurut American Academy of Ophthalmology antara lain, pertama, individu berusia 40 tahun ke atas sebaiknya melakukan pemeriksaan mata lengkap di dokter spesialis mata setidaknya 1 kali, terutama untuk memeriksa tekanan bola mata, kondisi saraf mata, serta fungsi penglihatan mata. Lalu, individu lansia usia 65 tahun ke atas sebaiknya rutin memeriksa mata setiap 1-2 tahun sekali. Kedua, apabila Anda mengkonsumsi obat kortikosteroid dalam jangka panjang, misalnya dexamethasone, methylprednisolone, fluticasone, budesonide, dan lain-lain, Anda sebaiknya berkonsultasi dengan dokter spesialis mata. Ketiga, lindungi mata dari potensi cedera yang mungkin terjadi, misalnya dengan memakai helm saat naik motor atau menggunakan seat belt saat naik mobil. Keempat, konsumsi makanan bernutrisi yang bisa menurunkan risiko glaukoma, antara lain sayuran hijau, asam lemak omega 3 misalnya dari makanan laut dan minyak ikan, dan vitamin B3. Kelima, pengobatan glaukoma bergantung kepada jenis glaukoma yang dialami. Glaukoma sudut tertutup adalah kondisi gawat darurat yang membutuhkan tindakan intervensi mata yang segera untuk membuka kembali aliran aqueous humor yang terhalang oleh menempelnya iris dengan beberapa pilihan tindakan, misalnya pembedahan atau laser, serta pengobatan tetes mata dan minum. Dan apabila ini ditunda, bisa berakibat komplikasi gangguan penglihatan yang permanen bahkan kebutaan.
Sedangkan untuk glaukoma sudut terbuka, meskipun bukan kondisi gawat darurat, semakin cepat Anda berobat, semakin baik. Beberapa modalitas pengobatan untuk glaukoma sudut terbuka antara lain, obat tetes mata yang harus digunakan secara rutin jangka panjang, atau tindakan pembedahan, atau laser, dan ada juga suplemen yang bertujuan untuk memperbaiki fungsi saraf. Meskipun fungsi penglihatan tidak bisa kembali dengan sempurna, tapi dengan pengobatan yang rutin, sebagian fungsi penglihatan masih bisa diperbaiki kembali. Kalau Anda menduga bahwa Anda mengalami glaukoma dengan gejala yang tadi sudah kita sebutkan di awal, maka Anda harus segera berobat ke dokter spesialis mata agar dibuat diagnosis oleh dokter spesialis mata apakah memang glaukoma atau bukan, dan kalau memang glaukoma, apakah sudut tertutup atau sudut terbuka. Dengan diagnosis dan pengobatan yang tepat dan cepat, kita bisa cegah kebutaan permanen akibat glaukoma. Demikian informasi kali ini. Like, komen, dan share kalau video ini bermanfaat. Subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Untuk informasi-informasi bermanfaat mengenai kesehatan mata, Anda juga bisa follow Instagram hidupcerah.id. Di sini kita banyak membahas info-info terbaru mengenai kesehatan mata. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Kalbemet.